Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Supri. Bagaimana kabarnya Ibu Supri di siang ini? Selamat siang juga Bu Yanti. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Yanti? Alhamdulillah kabar saya juga baik Ibu. Baiklah Ibu, bisa saya langsung ya mulai ke pembicaraan kita di siang ini? Iya bisa Bu Yanti, monggo silahkan. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Pengalaman saya mengidentifikasi kasus di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan secara moral tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral benar lawan salah, yaitu pada saat penerimaan peserta didik baru di TK. Ada orang tua murid mendaftarkan anaknya, namun tidak menceritakan keadaan anaknya. Ketika masuk sekolah tahun ajaran baru, kami melihat ada sesuatu yang lain dari anak-anak pada umumnya, yaitu tingkah lakunya yang sulit dikendalikan, yaitu senang mengambil barang-barang milik temannya, padahal dia sendiri pun punya barang seperti bahkan barang kepunyaannya lebih bagus dari teman-temannya. Nah, anak-anak seperti ini yang mengalami kleptomania. Namun, barang tersebut jika kita ambil lagi, dikembalikan ke temannya lagi, dia tidak marah. Memiliki rasa kepuasan kalau sudah mengambil barang milik temannya. Kami berdiskusi bersama guru membahas hal ini. Kita perlu bertemu dengan orang tuanya, yakni di sini ibunya. Setelah bertemu, kami menanyakan kepada anaknya, dan ibunya menceritakan bahwa anaknya memang punya kelainan senang mengumpulkan barang milik orang lain. Ibunya ingin sekali mengubah kebiasaan yang tidak baik. Kami memberitahu di sekolah ini tidak menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Namun, ibu tersebut ingin tetap menyekolahkan anaknya di TK Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sukardi. Apa kabarnya Pak di pagi ini? Selamat pagi juga Bu Yanti. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Yanti? Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik dan sehat selalu. Bisa langsung dimulai ya Bapak pembicaraan di pagi hari ini? Bisa Bu, silahkan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, cara saya mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral adalah dengan melihat masalah tersebut manakah yang terlebih dahulu diselesaikan. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Keputusan yang saya ambil yaitu bahwa semua anak usia dini berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dan sama. Di sisi lain, saya kasihan orang tua tersebut yakin dan percaya bahwa anaknya dapat dibimbing, diarahkan, mengubah karakter di TK Pertiwi. Baiklah Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Dalam mengambil keputusan,
saya hendaknya sebijak mungkin dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi sehingga bisa dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo. Seorang kepala sekolah juga dalam mengambil keputusan dibutuhkan keberanian, kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan aplikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil yaitu membuat kesepakatan yang dibuat antara sekolah dan orang tua murid mengenai proses belajar mengajar dalam satu semester, yaitu jika anak tidak bisa tumbuh kembang seperti yang lainnya, maka anak tersebut akan dipindah sekolah. Baiklah Bapak, kalau seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah dan prosedurnya di sini saya memberi semangat dan motivasi para guru untuk selalu karya dan berinovasi yang terbaik bagi pendidikan, terutama peserta didik. Oleh karena itu, sebuah keputusan yang diambil haruslah butuh banyak pertimbangan agar kepentingan tersebut tidak saling dirugikan. Hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Keputusan yang saya ambil yaitu bahwa semua anak usia dini berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan sama. Hal-hal apa saja Bapak selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, biasanya di sekolah kami menerapkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan. Di antaranya, pertama, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan. Setelah informasi dikumpulkan, mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan. Kemudian mempertimbangkan kembali bukti yang sudah diterima, lalu ambil tindakan untuk menentukan sebuah keputusan. Hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah adanya pro dan kontra terhadap nilai moral, kemanusiaan, keadilan melawan rasa kasihan, bahwa di sekolah kami merupakan sekolah umum dan bukan sekolah berkebutuhan khusus atau inklusi. Namun ada orang tua yang mempercayai pendidikan anaknya kepada kami untuk mendidik anaknya. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini merupakan tantangan yang berat dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu paradigma keadilan melawan rasa kasihan, justice versus mercy. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan pelakunya yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian karena kecurahan hati dan kasih sayang. Terkadang diperlukan untuk memegang teguh peraturan, akan tetapi kita pun terkadang perlu membuat pengecualian untuk hal yang benar dan manusiawi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Ibu yang Ibu jalankan? Prosedur yang saya jalankan dalam menyelesaikan kasus dilema etika adalah melalui proses, yaitu mengenal dan melakukan pendekatan kepada anak dan orang tua agar dapat bekerja sama dalam proses belajar mengajar. Baiklah Bapak, apakah di sini Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Disinilah nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita secara kodrati sebagai makhluk Tuhan, bahwa segala perilaku dan perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kaitannya, sebagai seorang pendidik, nilai kejujuran, integritas bisa diajarkan melalui pengalaman dan keteladanan pada murid-murid kita. Selain itu, pengalaman ajaran-ajaran Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan orang lain yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, jadwal yang tepat untuk pengambilan keputusan dengan cara menjadwal agar dapat menyelesaikan kasus tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi selama ini yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah orang-orang yang ada di sekitar saya yang memiliki pengalaman atau pernah mengalami dilema etika yang dapat memberikan solusi dari masalah, misalnya kepala sekolah, guru, dan wali siswa. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yaitu melalui paradigma berpikir dari semua warga sekolah serta masyarakat lingkungan sekolah yang terkadang terpengaruh kodrat zaman. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sekarang ini. Dalam hal pengambilan keputusan, kami dapat bermusyawarah dengan kurikulum dan wakal lainnya agar pengambilan keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman tersebut, hendaknya orang tua memiliki sikap jujur dan terbuka kepada pihak sekolah, agar sekolah dapat menemukan yang terbaik untuk menangani peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Wah, rupanya pembicaraan kita sudah selesai ya Ibu. Dan akhirnya di sini saya mendapat pengetahuan, mendapat ilmu yang banyak, terutama tentang pengembangan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat buat saya ya Ibu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sama-sama Bu Waryanti. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa ya Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran dari pengalaman saya. Pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin. Pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan, sehingga keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya mengajarkan kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan sosial emosional serta spiritual secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Wah, rupanya pembicaraan kita sudah selesai ya Pak. Dan alhamdulillah sekali nih, di sini saya banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, yaitu saya jadi tahu tentang pengembangan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih ya Pak atas Bapak sudah memberikan bisa meluangkan waktunya bersama kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak